Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian rutin kita membahas hal-hal yang bermanfaat bagi agama kita insyaallah dengan mengkaji kitab dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, saat ini di pertemuan terakhir yang lalu kita telah membaca dan menyelesaikan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentang At-Ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembahasan kajian kitab tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bekal kebaikan kita dalam perjalanan menuju keridhaannya, perjalanan di dunia dan di akhirat nanti. Kita sudah sebutkan bahwa kita akan tentu saja melangkah kepada pembahasan kitab yang baru, yang kita selalu berusaha untuk memilih kitab-kitab yang pembahasannya seputar masalah iman, masalah takwa, masalah pensucian jiwa, yang semua kita butuhkan untuk merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka untuk kajian kita selanjutnya insyaallah ya, juga tidak lepas dari kita para ulama kita yang memang memberikan perhatian kepada masalah-masalah penting seperti ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Saya memilih kitab yang membahas tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dari tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang merupakan petikan di pasal yang pertama atau pembahasan yang pertama ya, atau asal yang pertama dari kitab beliau, Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayata Ahlil Ilmi wal Iradah. Ya, kitab aslinya yang tentu kitab yang sangat tebal, kitab besar ya, yang kemudian untuk pembahasan yang pertama tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, ini pembahasan yang sangat luar biasa menariknya, sampai beliau menjelaskan segi-segi keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama lebih dari 160 segi, 160 keutamaan. Maka sangat bermanfaat untuk kita mengkaji poin-poin penting yang menggambarkan keutamaan dan kemuliaan ilmu ini, untuk memotivasi kita agar selalu dekat dengan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang mana karena pentingnya pembahasan ini, salah seorang ulama kita di zaman sekarang, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah taala, menyendirikan pembahasan ini dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, dengan mengambil dari kitab asal tadi, mencetaknya tersendiri ya, menjadi satu pembahasan yang enak untuk kita kaji insyaallah dalam rangka memahami agama Islam ini dan termotivasi untuk lebih semangat menuntut ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dan mengkaji wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah insyaallah yang akan kita bahas ya. Jadi tulisan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, asalnya dari kitab beliau, kitab besar, kitab Miftahu Daris Sa'adah, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Maka
ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca dan mengkaji kitab ini, ya. Sebelumnya saya akan sampaikan muqaddimah atau kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan yang juga sangat bermanfaat, ya. Kenapa beliau memilih kitab ini, memilih untuk mengambil petikan dari kitab asal ini agar dicetak tersendiri, karena memang keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh beliau dari berbagai macam segi dan sudut pandang benar-benar memotivasi orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Sampai-sampai di antara kesimpulan yang beliau sebutkan di dalam pembahasan kitab ini, nanti kita akan baca insyaallah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, menyebutkan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil ilmi wa thamratihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat mulia yang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba di dalam Al-Qur'an, semua sifat baik dan sifat mulia yang menjadikan seorang hamba dipuji di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah buah dan hasil daripada ilmu yang bermanfaat. Wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Sebaliknya, semua sifat buruk, semua sifat jelek yang dengannya Allah mencela seorang hamba di dalam Al-Quran, maka semua adalah hasil dan buah dari kejahilan, ketidakfahaman terhadap ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini kesimpulan yang menggambarkan kepada kita bahwa jalan ilmu benar-benar jalan kemuliaan yang harusnya setiap orang yang menginginkan keselamatan dirinya, dunia dan akhirat, berusaha untuk memahaminya, memotivasi dirinya agar menetapi jalan yang agung ini. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, saya akan membaca dan meringkas muqaddimah atau kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, yakni setelah membuka dengan memuji Allah, kemudian bersyahadat, ya, maka beliau Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala berkata, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajahidhum bihi jihadan kabira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, serta berjihadlah kamu melawan mereka dengan Al-Quran sebagai jihad yang sangat besar, jihad yang sangat agung. Firman Allah di surah Al-Furqan ayat ke-52. Ya, perintah berjihad untuk melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran kama ruya an Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, artinya berjihad dengannya, yaitu dengan Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, berjihad dengan Al-Quran ternyata merupakan, dikatakan di sini sebagai jihad yang sangat besar, jihad yang sangat agung. Bahkan ini lebih dulu disyariatkan sebelum berjihad dengan senjata, ya. Karena ayat ini diturunkan di dalam surat Al-Furqan, yang ayat ini turunnya di Mekah sebelum disyariatkannya berjihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan senjata. Maka ilmu ternyata ini adalah asal daripada jihad. Ya, bahkan berjihad yang sesungguhnya tidak akan bisa ditegakkan tanpa bimbingan ilmu. Lihatlah orang-orang yang sekarang mengatasnamakan jihad, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang malah tercela, mencoreng Islam dan Islam berlepas diri darinya, seperti perbuatan orang-orang yang melakukan teror, melakukan bom bunuh diri dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Wala yatimmu hadzal jihadu ala wajhihil haqqi illa bil ilmi bihi wa ahkamihi wa bi ahkamihi wa aqaidihi
wa adabihi wa usulihi wa hidayatihi. Tidak akan sempurna berjihad yang benar yang disyariatkan di dalam Islam kecuali setelah kita memahami, mempelajarinya, memahami ilmu tentangnya, ya, mempelajari hukum-hukumnya, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dalam berjihad, adab-adabnya, petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengannya. Jadi jihad tidak akan mungkin ditegakkan tanpa ilmu. Jihad memang adalah perkara yang sangat agung kedudukannya, tinggi di dalam Islam. Tapi tanpa mempelajarinya, tanpa memahami dalil-dalilnya dengan benar, tanpa mengetahui siapa yang ditujukan dalam berjihad, sehingga tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, bukannya malah melawan pemerintah kaum muslimin, atau malah melakukan jihad dengan mengorbankan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Ini disebabkan karena ketiadaan ilmu dalam masalah ini. Oleh karena itu, ilmu merupakan sebab agar kita bisa berjihad dengan benar. Makanya ayat Al-Quran ini menyebutkan berjihad dengan ilmu sebagai jihad yang paling besar. Wa min qawaidi ahlil ilmi al-ma'rufatil masyhurati qauluhum, dan termasuk kaidah dari para ulama ahlu sunnah, ya, kaidah dalam usul fikih, kaidah yang sangat terkenal adalah ucapan para ulama, lil wasaili hukmul ghayat, atau al wasailu laha hukmul ghayat. Ya, kaidah tersebut bahwasanya al wasail laha hukmul ghayat, sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Untuk bisa berjihad dengan benar, kita harus paham ilmu. Berarti, kata beliau, fal ilmu ala hadzal makna aidan jihadun wa ayyu jihad. Maka berarti menuntut ilmu berdasarkan penerapan kaidah ini, ya, menuntut ilmu berarti adalah termasuk jihad dan merupakan jihad yang sangat agung, jihad yang sangat besar. Nah, disinilah kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang jauh dari pemahaman ilmu, bimbingan ilmu para ulama ahlu sunnah wal jamaah, membaca Al-Quran kemudian tidak merujuk kepada tafsir yang benar, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tidak melihat keterangan para ulama, apa yang terjadi? Mereka akan menggunakan istilah agama yang kedudukannya sangat tinggi, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang justru merusak agama itu sendiri. Contoh seperti penerapan masalah jihad, penerapan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini banyak diselewengkan maknanya, disebabkan karena ketidakfahaman terhadap ilmu. Ada pernyataan atau nukilan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, yang nanti kita akan baca salah satu yang dinukil di antara keutamaan dan kemuliaan ilmu. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan tentang orang-orang Khawarij yang semangat beragama tapi tanpa ilmu, akhirnya keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa dhayya'ul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim atau bi suyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada beberapa orang yang punya semangat dalam beribadah, tapi mereka meremehkan ilmu, tidak mau menuntut ilmu, hanya semangat tapi tanpa bimbingan ilmu yang benar. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka keluar memberontak, memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtagul ilma lamana'ahum min dhalik. Seandainya mereka menuntut ilmu, maka mestinya ilmu akan mencegah mereka dari kerusakan tersebut. Coba lihat sekarang, orang-orang yang bersemangat dalam beragama, ingin beribadah, ya, ketika mereka melihat kesalahan atau sesuatu yang mereka anggap salah, berita yang mereka dapatkan tentang pemerintah kaum muslimin, kan seharusnya kalau kita berpikir untuk perbaikan, kita berusaha menasihati supaya ketika pemerintah baik, masyarakat juga baik, akan turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dinu an-nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama ini adalah nasihat.
Semua berhak mendapatkan nasihat. Nasihat dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Dengan cara seperti ini akan menjadikan perbaikan bagi semua. Tapi kalau seandainya yang ada adalah mencela, yang ada adalah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, memaksakan pendapat, kadang-kadang juga berita yang didengar belum dibuktikan kebenarannya, belum diklarifikasi, yang terjadi adalah kekacauan. Tidak berusaha untuk menjadikan orang yang kita nasihati tenang agar bisa menerima nasihat, agar dia bisa berubah. Kemudian juga akan menjadi sebab ketenangan kita dalam beribadah, ketenangan kita dalam menunaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Tapi dengan sebab-sebab atau dengan cara-cara yang keras tersebut malah timbul kekacauan, malah timbul permusuhan, malah akan terjadi saling melaknat antara mungkin pemimpin dengan bawahannya, sehingga nasihat akan susah masuk. Bagaimana caranya seperti ini akan bisa tercipta kedamaian? Padahal Rasulullah SAW diutus untuk memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, engkau berlaku lunak, lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu itu adalah orang yang keras dan kasar hatinya, maka niscaya mereka akan lari dan berpaling dari sisimu. Akibat tidak mempelajari ilmu menjadi sebab yang timbul justru kekacauan, jihad yang agung justru disalahgunakan, disalahfahami, akhirnya malah mendatangkan kekacauan, malah mendatangkan permusuhan yang tentu ini tidak diridhoi di dalam Islam. Naudzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya, wa qad rawal Imam al-Hafidz Ya'qub Ibnu Sufyan al-Fasawi rahimahullah taala fil Ma'rifati wat Tarikh. Al-Imam Al-Hafidz Ya'qub Ibnu Sufyan Al-Fasawi di dalam kitabnya Al-Ma'rifatu wat Tarikh meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Darda radhiyallahu taala anhu anna qaulahu, dia meriwayatkan ucapan dari sahabat yang mulia Abu Darda yang namanya Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini berkata, "Ma min ahadin yaghdu ilal masjidi li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajru mujahidin la yanqalibu illa ghaniman." Tidak ada seorang pun yang datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya kepada manusia kecuali dituliskan baginya ajru mujahidin, pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dia tidak akan pulang ke rumahnya kecuali dengan membawa ghanimah, membawa harta rampasan perang, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ini penjelasan dari sahabat yang menggambarkan orang yang mempelajari ilmu di masjid, di rumah-rumah Allah, menuntut ilmu. Tentu masjid adalah tempat menuntut ilmu yang paling utama, dengan tidak menafikan tempat-tempat yang lain seperti madrasah-madrasah Islam ataupun tempat-tempat ceramah yang selama tidak ada kemungkaran dan keburukan yang terjadi di situ. Dikatakan oleh beliau di sini ya, orang yang mendatangi masjid untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dituliskan baginya seperti pahala orang yang berjihad. Ini menunjukkan ilmu adalah termasuk berjihad di jalan Allah, karena inilah yang akan membenarkan pemahaman dan pengamalan kita tentang jihad yang sesungguhnya, yang agung kedudukannya dan disyariatkan di dalam Islam. Baik. Wa fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi tulisan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau menukil dari ucapan Abu Darda juga radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man ra'al guduwa warrawaha ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh. Barang siapa yang memandang orang yang berpagi-pagi dan bersore hari, orang yang senantiasa datang di pagi hari dan sore hari ke majelis ilmu, barang siapa yang memandang ini bukan termasuk berjihad di jalan Allah, berarti orang ini adalah orang yang kurang akal dan pemikirannya. Ya, orang yang diragukan kewarasan akal dan pikirannya kalau dia menganggap selalu mendatangi majelis ilmu di pagi dan petang hari bukan termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa qad ruwiya hadzal ma'na 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu taala anhu. Makna ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang tapi hadisnya ada kelemahan, hadis lemah. Ya, makanya tidak disebutkan di awal. Cuman maknanya benar. Ya, kata para ulama maknanya benar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir, dan yang lainnya di dalam sanadnya ada dua rawi, ya, dua rawi yang lemah, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi maknanya sangat benar. Wa hadza ma'nan sahihun jiddan. Hadis ini maknanya sangat benar. Ucapan dari para sahabat tadi menunjukkan maknanya, menunjukkan benarnya makna yang terkandung dalam hadis ini. Ya. Sampai-sampai di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang nanti kita akan bahas atau baca ucapan beliau ini menjelaskan makna ini. Beliau berkata, "Wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillahi li'anna bihi qawamal Islam, kama anna qawamahu bil jihadi, fa qawamud dini bil ilmi wal jihad." Kata beliau, hanyalah menuntut ilmu itu dijadikan termasuk menempuh jalan Allah, karena dengan menuntut ilmu akan bisa tegak agama. Ya, dengan menuntut ilmu akan bisa tegak dan bisa jadi baik agama ini. Sebagaimana tegaknya agama ini dengan berjihad di jalan Allah, tentu dengan jihad yang benar. Maka berarti tegaknya agama ini adalah dengan ilmu dan jihad. Dengan ilmu dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah perlu kita ingat, berjihad itu bukan hanya berjihad dengan senjata. Bahkan berjihad dengan senjata dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketika tidak sesuai dengan syariat, ketika dalam kondisi-kondisi yang diterangkan oleh para ulama tidak disyariatkan pada saat itu, maka berarti tidak ada yang dilakukan ketika saat itu berjihad dengan senjata. Tapi berjihad dengan ilmu selalu terus ada setiap saat. Karena kita menasihati kaum muslimin, mengingkari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan tentu dengan cara yang baik, utamanya perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ini termasuk jihad yang harus selalu dilakukan sebagai bentuk, ya, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walihada kana al-jihadu naw'ani. Kana al-jihadu naw'aini, jihadun bil yadi was sinani. Wa hadha al-mushariku fihi kathirun wa thani. Ya. والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد خاص وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو جهاد الأئمة وهو أفضل جهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. Oleh karena itulah berjihad itu ada dua jenisnya. Pertama, jihad dengan tangan dan senjata. Ini orang yang bisa melakukannya banyak. Ya, ini pun sudah kita bahas tadi, berjihad dengan senjata tidak dilakukan kecuali dengan bimbingan ilmu. Tidak dilakukan dengan membuat kekacauan di negeri-negeri kaum muslimin, apalagi mencela atau mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Yang kedua adalah berjihad dengan hujjah, argumentasi, dengan ilmu dan penjelasan, dengan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Ini adalah jihadnya orang-orang yang khusus dari pengikut para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah jihad para imam, pemimpin dalam agama. Inilah yang lebih utama di antara dua jihad tadi, karena manfaatnya yang sangat besar, karena syiddatu mu'natihi, banyaknya beban yang berat harus ditanggung, wa kathrati a'daihi, dan banyaknya musuh-musuh yang dihadapi dalam jihad ini.
Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya sedikit yang meminatinya, padahal inilah yang akan meluruskan jihad yang sesungguhnya. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab yang lain beliau pernah mengatakan tabligus siham ila nuhuril a'da. Ya, kata beliau, wa tabligus sunan ilal ummati afdalu min tabligis siham ila nuhuril a'da. Lianna dhalika tabligha yaf'aluhu katsirun minan nas. Wa amma tabligus sunan fala yakumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim. Ja'alana Allah Ta'ala minhum bimannihi wa karamihi. Menyampaikan sunnah kepada umat, menyampaikan ilmu agama kepada umat, ini lebih utama dibandingkan dengan berjihad melontarkan senjata untuk menimpa musuh. Ya, karena untuk menyampaikan senjata, berjihad dengan senjata banyak orang yang bisa lakukan. Yang penting dia kuat, latihan dan berani saja. Adapun untuk menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu nasihat kepada umat, ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang khusus, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang menempati melaksanakan tugas mereka sepeninggal mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk golongan mereka dengan dengan nikmat dan karunia dari sisinya. Nah, oleh karena itulah di sini perlu sekali lagi kita ingatkan bahwa berjihad dengan ilmu inilah yang harus kita tegakkan setiap saat, ya, dengan cara nasihat yang baik, apalagi di saat-saat banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita, oleh sebagian dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dengan cara melakukan nasihat atau mengatasnamakan nasihat, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak dengan cara-cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian dibawakan di sini ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Seandainya kami menghendaki, maka sungguh kami akan mengutus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Maka janganlah kau mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran sebagai jihad yang sangat agung, jihad yang paling besar. Nah, fahadha jihadun lahum bil Qur'ani wa huwa akbarul jihadaini wa huwa jihadul munafiqina aidan. Maka inilah berjihad melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran, menjelaskan kesalahan mereka, menasihati mereka untuk diajak kepada Islam. Ini merupakan jihad yang paling besar, lebih besar daripada berjihad melawan mereka dengan senjata. Dan ini merupakan jihad untuk melawan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik mereka tidak menampakkan terang-terangan memerangi kaum muslimin. Mereka berpura-pura secara zahir bersama kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Yakni berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, tentu artinya menjelaskan ya kesalahan-kesalahan mereka seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, yaitu berjihad dengan Al-Quran, menyampaikan kandungan Al-Quran yang meluruskan kesalahan-kesalahan mereka dan membantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Wa ma'lumun anna jihadal munafiqina bil hujjati wal Quran, sudah diketahui bahwasanya berjihad melawan orang-orang munafik adalah dengan menyampaikan argumentasi, menyampaikan isi kandungan Al-Quran untuk meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Makanya di sini kita perhatikan ya, menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
mengajak manusia ke jalan Allah, ini adalah termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini yang menjadi alasan ya Syekh Ali Hasan hafizahullah taala kemudian menukil atau menyendirikan cetakan pembahasan tentang keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu dari kitab yang saya katakan tadi, kitab asal yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kitab besar, yaitu kitab Miftahu Daris Sa'adah, yang kemudian keutamaan ini disendirikan dengan cetakan tersendiri yang seingat saya ada terjemahannya, kalau tidak salah ingat. Maka bisa kita ambil manfaat dengan membaca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini, supaya kita bisa mendapatkan motivasi besar dalam hidup kita untuk menyemangati diri kita menuntut ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus tentu saja kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan apa yang kita baca dan kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh insyaallah. Maka inilah yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah di waktu kita yang tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya, dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan setiap pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin memperjelas tentang pembahasan ini dengan bertanya langsung bersama kami. Silahkan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara kurang jelas. Silahkan. Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya silahkan. Ini Ustaz, kalau batasan qobliyah subuh untuk wanita yang sholat di rumah nyampe jam berapa ya Ustaz qobliyah subuh? Ya. Terima kasih ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Afwan, diulang pertanyaannya, saya kurang dengar tadi. Mohon diulang pertanyaannya. Ibu tadi bertanya batasan dari sholat qobliyah subuh untuk para perempuan yang sholatnya di rumah. Batasannya sampai kapan? Gitu aja Ustaz. Sampai kapan? Gitu aja. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu tadi. Ya, seingat saya pernah beberapa kali mendapatkan pertanyaan yang serupa, yang pemahaman dari pertanyaan ini didasari sebuah pemahaman yang keliru sebenarnya, yaitu perempuan itu menganggap patokan dia dalam melaksanakan sholat adalah, ya, perempuan atau orang yang sholat di rumah, dia menganggap patokan dia dalam pelaksanaan sholat adalah harus dia mendengarkan adzan di masjid, dan ketika qomat di masjid dia juga harus sholat. Ini pemahaman yang keliru. Ketika seorang itu melaksanakan sholat di rumah, maka dia tidak terikat dengan waktu yang ada di masjid. Sampai pun misalnya masjidnya terlambat mengumandangkan adzan, maka perempuan sudah bisa melaksanakan sholat sendirian, meskipun adzan tidak dikumandangkan misalnya terlambat muadzinnya, atau muadzinnya mungkin tidak adzan, lupa sama sekali, tetap dia laksanakan. Jadi ibu kapan ingin melaksanakan sholat sunnah di masjid, di rumah, ketika sholat fajar misalnya, karena kita ketahui keutamaannya sangat besar, 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, ibu bisa laksanakan kapan saja, tidak tergantung harus sudah qomat di masjid berarti kita harus segera sholat, tidak ada hubungannya dengan itu. Waktu ibu melaksanakan sholat di rumah, ya, yang dianjurkan bagi perempuan ketika dia di rumah, itu tetap dianjurkan bagi dia untuk mengumandangkan adzan tersendiri, karena ada riwayat yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika ditanya tentang perempuan yang melaksanakan sholat, apakah dia juga mengumandangkan adzan dan iqamah, maka beliau mengatakan, amna'uhunna min dzikrillah, apakah saya melarang mereka dari berzikir kepada Allah? Jadi perempuan dianjurkan tetap, ya, ketika dia ingin melaksanakan sholat di rumah, dia mengumandangkan adzan dulu, pelan-pelan saja.
Setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Misalnya sholat subuh, ya kan? Sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia komandangkan qomat pelan-pelan, baru dia laksanakan sholat ya, dengan suara juga yang dibaca agak keras, dijaharkan tapi tidak terlalu keras, untuk melaksanakan sholat subuh. Itu cara dia laksanakan. Jadi tidak mesti tergantung dengan kumandangan adzan atau iqamah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silahkan. Untuk penelpon yang kedua, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Silakan. Oleh karena itu kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, dari Ibu Ai di Cianjur bertanya sebagai berikut. Bagaimana cara kita menyikapi pendakwah atau ustadz yang kajiannya yang dibahas hanya amplop saja? Seakan-akan kalau tidak ada amplop tidak mau ngisi kajian. Dan di kampung saya jarang sekali. Setiap kajian membahas tentang tauhid, membahas tentang ilmu agama fikih atau riba. Bahkan ustadznya pun membuka praktek perdukunan dan memasang pelang di rumahnya. Bagaimana menyikapi hal tersebut Ustaz? Jazakumullahu khairan, silahkan. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan hidayah kepada ustaz tersebut agar dia kembali kepada jalan yang benar, ya. Yang jelas ya tentu kita ketahui yang seperti ini adalah menyimpang dari pemahaman Islam yang benar, menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, harusnya orang yang berdakwah dikatakan dia di dalam Al-Qur'an Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Yakni ikhlas. Dia mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia kepada kepentingan dirinya atau kepada apa yang dikatakan tadi amplop atau hal-hal yang menyimpangkan dari niat yang lurus. Yang jelas ini jelas kesalahan. Kalau seandainya kita mengetahui tidak mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh orang yang seperti ini, keadaannya jauhi majelisnya, karena hanya akan menimbulkan madarat bagi kita. Apalagi dia sampai praktek perdukunan. Kalau dia sudah praktek seperti ini, tidak mungkin dia menjelaskan masalah tauhid, karena itu jelas bertentangan dengan apa yang dia lakukan sendiri. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar dilindungi dari keburukannya. Kemudian kita, kalau seandainya ada pengajian-pengajian yang baik yang bisa kita jangkau, kita lakukan. Kalau tidak, maka kita cukupkan dengan misalnya mendengarkan media sunnah seperti Roja TV atau Roja yang bisa dijangkau di rumah kita. Insya Allah mudah-mudahan ini mencukupkan bagi kita, dengan tetap berusaha untuk mencari kajian yang ada di sekitar kita yang bisa kita jangkau, yang tentu mengajarkan tauhid dan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Nah, ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang bermanfaat ini. Dan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, senang sekali rasanya Ustaz di era-era ini kita dimudahkan untuk mendapatkan tausiah atau kajian-kajian yang singkat yang bermanfaat, di mana kita sebagai orang awam yang baru saja mengenal tentang agama ini dan ingin mempelajarinya mendapatkan siraman rohani yang banyak. Akan tetapi terkadang kita dapati di media sosial, baik itu media Facebook atau media YouTube, ustadz-ustadznya memang kadang dalam menyampaikannya bagus hingga kita senang dengan ustadz tersebut. Akan tetapi di lain sisi, ketika mencocokkan dengan ustadz-ustadz yang ada di Roja, kadang kenapa beda, kadang ada pelemahan dan lain sebagainya yang bisa membuat masyarakat ini menjadi bingung dan cenderung membenarkan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Mohon penjelasannya tentang menuntut ilmu atau mencari ilmu di media-media seperti ini Ustaz. Barakallahu fiik, silahkan.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi dari kalau nggak salah Cilengsi ya yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, melimpahkan taufiknya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pertanyaannya tadi rinciannya kurang jelas bagi saya. Apa yang dimaksud dengan adanya perbedaan antara ceramah-ceramah yang dia dengarkan yang kemudian dia bandingkan dengan ceramah-ceramah di Roja TV, ada perbedaannya. Cuman mungkin yang bisa dijelaskan di sini bahwa ilmu yang ada di akhir zaman berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang namanya ilmu yang sesungguhnya itu sudah sangat sedikit wujudnya di akhir zaman. Banyak orang yang bisa berceramah atau menyampaikan dengan kata-kata yang indah, memang banyak di akhir zaman. Tapi yang berilmu di antara mereka, yang artinya membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan menukil penafsiran dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, itu sangat sedikit di akhir zaman. Ada sebuah athar yang sahih, yang dinyatakan sahih di dalam kitab silsilah hadis sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan hal ini. Beliau berkata di depan murid-muridnya di zaman tabi'in, beliau berkata, innakum fi zamanin kathirin fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu, kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu, wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Sesungguhnya kalian sekarang berada di masa, di zaman yang saat ini masih banyak orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berkhutbah, pandai berceramah. Dan akan muncul di akhir zaman nanti, ketika itu banyak orang-orang yang pandai berkhutbah tapi sedikit yang pandai berceramah di kalangan mereka. Ketika di akhir zaman ini banyak orang yang pandai berceramah, pandai berkhutbah tapi sedikit yang berilmu, ini menunjukkan celaan. Saat ini ya, kalau kita ingin mendengarkan orang yang pandai berkata-kata sampai membuat kita terpana dan tertarik, banyak. Tapi belum tentu ilmu yang disampaikan. Karena ilmu sudah kita tahu ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan nukilan penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Menukil ucapannya Ibnu Mas'ud, menukil ucapannya Ibnu Umar. Kayak tadi yang kita nukilkan penjelasan di muqaddimah kitab ini, nukilan dari Abu Darda ya radhiyallahu taala anhu, kemudian nukilan dari Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan makna setiap ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Inilah ilmu yang benar. Maka oleh karena itu bagi penuntut ilmu hendaknya ini menjadi perhatian. Ingat, kepandaian berkata-kata bisa tercela, bisa terpuji. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata, retorika yang indah, itu ada sihirnya. Ada sihirnya. Di sini kata para ulama bisa diartikan negatif. Sihirnya maksudnya bisa digunakan untuk menyelewengkan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran dan kebatilan, mencampur adukannya hanya dengan kepandaian berkata-kata. Tapi juga bisa berarti positif. Orang yang menyampaikan kebenaran, kalau dia menyampaikannya dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang mudah difahami, maka ini akan lebih memudahkan orang untuk mengenal kebenaran itu sendiri. Yang jelas kesimpulannya, yang menjadi ukuran bukanlah kepandaian kata-kata, tapi isi daripada apa yang disampaikan. Maka orang yang menyampaikan Al-Quran, hadis yang sahih dengan nukilan dari para sahabat, dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, inilah yang berarti ucapannya terkandung ilmu di dalamnya. Inilah yang kita ambil manfaatnya, dan inilah yang berusaha untuk kita bersemangat mempelajari dan mengikuti kajian-kajian dan ceramah-ceramah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid dan memahami hukum-hukumnya, menjadi berat hati kita untuk membaca Al-Quran atau menjadi imam, dikarenakan takut salah di dalam lafaz, di dalam panjang pendeknya. Nah, bagaimanakah sebenarnya Ustadz kita menyikapi tentang ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Quranul Karim supaya memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quranul Karim? Silakan Ustaz. Iya,
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi yang bertanya tentang ilmu tajwid. Ya, kalau sampai setelah mempelajari ilmu tajwid menjadikan dia kemudian takut menjadi imam, takut membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ya tentu berarti tidak sesuai dengan tujuannya. Justru dia mempelajari tajwid, mempelajari cara mengucapkan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, makhraj yang benar. Justru tujuannya adalah untuk memperindah bacaannya, untuk menjadikan bacaannya benar sesuai dengan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya yang menjadi tujuan kita mempelajari tajwid. Dan sebenarnya apa yang dikhawatirkan tadi tidak akan terwujud kalau kita sering membaca Al-Quran dengan mempraktikkan kaidah-kaidah atau ilmu tajwid yang telah kita pelajari. Kenapa? Semakin kita sering membaca, kita akan semakin lancar, justru akan semakin mudah. Lagi pula sekarang bagaimana kita akan mencontohkan kepada orang awam bacaan yang benar? Misalnya kita jangan menjadi imam, dipilih jadi imam. Kita bagaimana akan mencontohkan kepada mereka bacaan yang benar kalau kita sendiri yang sudah mempelajari tidak mempraktekannya, tidak memperdengarkannya kepada mereka? Maka alhamdulillah, sebenarnya kalau kita belajar ilmu tajwid yang benar itu tidak ada takalluf, tidak berlebih-lebihan sampai dalam hal menjadikan kita sangat susah untuk mengucapkan satu huruf tertentu misalnya. Tidak benar. Mungkin ada sebagian tapi tidak sampai semua, sedikit. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan kemudahan untuk mempelajarinya. Ini kita harus yakin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Al-Quran dimudahkan untuk kita pelajari, tidak dipersulit. Makanya kalau kita sudah belajar tajwid, ya, kita belajar pengucapan yang benar, makhraj, kita praktekkan. Waktu kita membaca Al-Quran, kan kita punya banyak waktu untuk membaca Al-Quran, dan harusnya kita banyak membaca Al-Quran. Setelah itu waktu dalam salat, insya Allah kita sudah terbiasa dan lancar, kita praktekkan sesuai dengan ilmu tajwid yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas penjelasannya, dan kami berikan kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Nama saya Ridwan, Pak. Memang saya informasikan hari Kamis yang lalu komunikasinya kurang jelas, Pak. Saya tanya kepada Ustadz tentang berkaitan dengan ini, Pak Ustadz, yang ada dari kami di perusahaan di Kalimantan Tengah, selalu mentahdirkan ustadz-ustadz kita di. Halo, Pak. Halo. Terputus nampaknya. Kami berikan kesempatan kembali untuk Bapak tadi bertanya, menghubungi kami, atau telepon yang lain silahkan di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Di Ummu Sabila di Pekanbaru. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar hadis, katanya hadis ini memang sahih, Pak Ustadz. Ya. Bila seorang ditanya tentang ilmu, dia tidak mau menjawab, nanti ada ancaman bahwa dia akan diikat dari api neraka. Lalu saya bertanya, diikat dari tali dari api neraka, nijal nggak salah namanya. Lalu saya bertanya di sini, apakah orang ditanya yang kena ancaman itu, orang yang tidak ditanya apakah tidak terkena ancaman itu? Lalu yang kedua, setelah ilmu kita dapat, sebelum kita sampaikan ke orang lain, apakah kita terlebih dahulu mengamalkan ilmu tersebut, ya Pak Ustadz? Kita dan keluarga kita, baru kita menyampaikan kepada tetangga atau yang kawan-kawan lainnya, teman-teman lainnya. Syukran ya Pak Ustadz, penjelasannya, mohon ya penjelasan. Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi, ya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Pertanyaan tentang hadis yang dimaksud, orang yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya. Seingat saya ada sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, man su'ila an syai'in, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu masalah ilmu agama kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah akan memakaikan untuknya tali kekang dari neraka pada hari kiamat nanti. Ini ancaman besar, merupakan dosa besar bagi orang yang menyembunyikan ilmu padahal dia mengetahuinya. Ya. Pertanyaan yang saya pahami dari ibu tadi adalah, bagaimana kalau kita mengetahui satu ilmu, apakah kita wajib langsung menyampaikannya atau kita amalkan dulu untuk diri kita dan keluarga kita? Maka jawabannya, ya, di sini tentu akan berbeda-beda keadaannya. Hukum asalnya kita diperintahkan setelah memahami ilmu kita berusaha mengamalkannya. Karena di dalam kan kita ketahui di dalam Al-Qur'an dilarang orang yang mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak mengamalkannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengamalkannya sendiri. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kalian sendiri membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an. Jadi tetap kita berusaha mengamalkan untuk diri kita sendiri, tapi tidak mesti urutannya harus kita amalkan dulu baru kita disampaikan kepada orang lain. Tidak demikian. Misalnya ibu sekarang atau siapa saja di kalangan kaum muslimin, dia sudah pelajari tentang masalah tata cara umroh atau haji misalnya, tapi dia belum mampu untuk menunaikan ibadah haji atau umroh karena keterbatasan harta yang dia miliki misalnya. Lantas ada seorang muslim tetangganya datang bertanya tentang masalah umroh atau masalah haji karena dia ingin menunaikannya. Apakah kita mengatakan saya tidak bisa menyampaikan karena saya belum mengamalkan? Jawabannya tidak. Jelaskan sama dia. Karena kita belum mengamalkannya bukan karena menolaknya, tapi karena ada udzur tertentu sehingga kita belum bisa mengamalkan hal tersebut. Ya, tetap kita punya kewajiban menyampaikan apa yang kita ketahui, atau orang yang berbuat salah kita harus nasihati. Misalnya pun kalau kita belum bisa mengamalkannya, ya pertama kalau kita belum bisa mengamalkannya, ini adalah kalau tanpa ada udzur berarti ini dosa bagi kita sendiri. Tapi kalau melihat orang yang salah kita tidak tegur, maka itu juga dosa tersendiri. Sampai-sampai kata sebagian dari para ulama, sekalipun orang tersebut sedang melakukan dosa, dia melihat orang lain berbuat dosa di dekatnya, dia harus menegur orang tersebut karena dosa yang dilakukannya adalah keburukan bagi dirinya. Tapi kalau dia melihat orang lain berbuat dosa tidak menegur, berarti menambah dosa, ya, menambah keburukan yang lain bagi dirinya. Dia sudah berbuat dosa, dia tidak menegur orang lain lagi yang berbuat dosa, padahal dia melihat orang tersebut melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita wajib untuk berusaha menasihati dan menyampaikan ilmu semampu yang kita lakukan, menasihati kaum muslimin, apalagi sekarang hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan perbuatan syirik misalnya banyak dilakukan di sekitar kita, maka kita wajib untuk berusaha menasihati kaum muslimin di sekitar kita. Dan tentu dengan sebab ini kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan angkat untuk telepon terakhir, silahkan di 0218236543. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Muhammad dari Kalimantan Tengah, Ustaz. Silakan Pak Muhammad, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Ustaz, saya ingin mengetahui gambaran orang-orang ahli bid'ah itu apakah orang yang biasa melakukan ritual-ritual kayak seperti maulid, seperti kalau ada orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya, apakah seperti itu ada di Ustaz? Dan apakah dia itu nanti
akan sulit bisa masuk surga, bagaimana Ustaz? Tolong contoh yang itu Ustaz, yang bagaimana gitu, karena di lingkungan kita ini semuanya kayaknya begitu semuanya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua, juga kepada kaum muslimin. Iya, perbuatan-perbuatan yang antum sebutkan tadi jelas tidak ada dalilnya. Ini jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Adapun kenyataan bahwa itu banyak dilakukan di sekitar kita, memang di akhir zaman adalah zaman yang dikatakan orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran Islam dan menjauhi amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Mereka sedikit jumlahnya, lebih banyak orang-orang yang melakukan hal-hal seperti yang antum sebutkan tadi. Cuman masalahnya menghukumi perorangan, tentu tidak bisa kita memastikan. Kita tahu ini adalah perbuatan salah. Cuma di antara mereka banyak yang belum paham, banyak di antara mereka yang belum mengerti kesalahan tersebut, dia menganggap banyak orang yang melakukan, dia ikut-ikutan. Maka tugas kita adalah harusnya kita mendakwai, mengajak mereka, menasihati dengan cara yang baik. Sampaikan bahwasanya amalan-amalan seperti ini tidak ada dalilnya, lebih bagus kita mengamalkan amalan-amalan yang sudah jelas dicontohkan atau dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW atau dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita berusaha untuk punya rasa sayang kepada setiap kaum muslimin, untuk dengan sebab ini kita menasihati mereka agar mengajak mereka kepada kebaikan, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka agar bisa kembali ke jalan yang benar, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Dan barakallahu fikum, inilah pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.